Kok gue galau banget ya, kayaknya sedih banget gitu. Yuk, di sini ada nggak sih karaoke yang buka? Nah, Bahwa kamar yang semalam aku sebelum pindah itu adalah kamar bekas pembunuhan, penemuan mayat di dalam lemari. Dan pada saat aku cross check, ternyata di kamar kalian itu ada lemari. Anjay, berarti tuh cewek yang pernah meninggal di situ. Ya sampai detik ini gue nggak pernah sholat tahajud lagi. Pada saat gue assalamualaikum. Jadi ada yang benerin assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, kaget gue. Kayak gitu, kayak ngenegesin gitu loh. Tantang, uji nyali, gelap-gelapan. Breu itu paling anti kalau disuruh gelap-gelapan tempat angker. Kejadian ini terjadi sekitar 1,5 tahun yang lalu, lebih tepatnya di kota Semarang. Dan gue berempat menginap di salah satu hotel di kota Semarang yang dari luar sebenarnya tampak biasa. Dan sampai akhirnya ternyata di dalam sana kita berempat masing-masing mengalami fenomena yang tidak masuk di akal atau di luar nurul. Yang satu ngedengar suara, yang satu ngelihat meja tiba-tiba gerak-gerak sendiri, yang satu tiba-tiba melihat lampu kedap-kedip, dan ini yang paling parah. Dia melihat satu sosok yang jalan dari pintu menuju ke kamar mandi. Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue, Irfan Jayani. Dan selamat datang di Omah Bang Bro. Dan pada kesempatan kali ini gue kedatangan narasumber merupakan teman deket gue juga nih, teman sendiri. Yang mana pada 1,5 tahun yang lalu, gue sama dia dan teman-teman yang lain itu mengalami fenomena yang cukup di luar nurul. Karena kita menginap di salah satu hotel yang ternyata kamar yang kita tidur itu bekas pembunuhan. Nah, orangnya udah di sebelah gua, kita sapa aja. Halo Keca. Halo. Gimana nih kabar Nich? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa nih ya. Yoi dong. Baru balik nih Baru balik. dari Jawa Surabaya. Timur. Berapa lama kemarin di sana? Sebulan lebih. Oh, nyasar apa gimana? Emang mau pindah kakak kayaknya deh. Mau pindah kakak kayaknya deh. Oh gitu. Bercanda. Mau mulai konten-konten explore ya tentu ya. Iya, tetap jalan dong eksplornya. Tetap jalan. Berapa banyak di sana konten? Kemarin dapat 20 video sih. 20 video. Dan 20-20 tempat angker tuh ya. Tempat angker semua. Ada yang paling serem gak dari 20 itu? Ada. Lokasi apa? Villa Bromo. Oh, Villa Bromo. Itu serem banget tuh ya. Serem banget. Kalau yang serem aja ada? Serem aja ada. Ada. Rumah sakit Magelang. Gimana tuh rumah sakit Magelang tuh seremnya? Rumah sakit Magelang itu emang kan udah lama ya terbengkalainya kan. Nah itu di belakang itu kan ada kamar jenazah. Nah di kamar jenazah itu aku ngelihat kayak ada kain kafan. Tapi di dalamnya tuh nggak tahu isinya apa. Tapi berbentuk seperti manusia. Oke. Gitu. Ini seru nih. Tahan dulu Keca. Seperti biasa teman-teman kalau ada narasumber atau tamu yang datang ke Omah Bang Bro, kita sajikan minum. Keca mau nggak minum dari air kendi nih? Boleh. Oke, biasanya Keca kalau minum dia pakai teh botolan dia. Silakan Keca. Ini konon katanya nih ya, kalau minum air dari kendi itu langsung lancar bahasa Sunda Keca. Coba kalau nggak percaya. Raus bisa. Kan langsung lancar kan. Oke teman-teman, karena Keca udah minum juga, sekarang kita masuk ke cerita di mana kita berempat mengalami fenomena yang sampai sekarang sih gue masih inget, dan mungkin gue trauma ketika nginep di hotel yang benar-benar menyeramkan. Keca, bisa diceritain nggak pengalaman Keca pribadi waktu itu? Ya. Ceritain dari awal nih, waktu pas kita datang di rumah Keca, ngumpul tujuannya mau kemana, dan harusnya jam berapa kita kumpul? Nah awalnya itu kan kita janjian kan mau berangkat tuh sore, tapi akhirnya gara-gara nungguin lu kan jadinya berangkat jam 1 malam ya kan. Di situ ada lu, ada Bax, gua, Bang Davi ya kan. Kita mau jalan ke Jogja sebenarnya. Gitu. Nah akhirnya kita berangkat tuh jam 1-an lah ya kita berangkat ya. Jam 1 kita berangkat, dan ya kita pelan-pelan lah ya di jalan ya, karena udah malam juga santai aja lah gitu. Kita jalan,
ternyata singgah-singgah dulu tuh kan kita kan Iya. ke rest area, ngopi berapa kali itu ngopi gitu karena memang pada ngantuk ujung-ujungnya kan. Nah akhirnya kita sampailah di tol Kali Kangkung ya. Kali Kangkung itu sekitar jam 8, jam 9 pagi itu. Nah sampai situ tuh kita langsung kayak si master itu ngubungin lu apa lu yang ngubungin master ya pada saat itu ya? Disclaimer lu teman-teman, jadi si Master ini nih salah satu orang Semarang, kreator Semarang waktu Iya. itu. Jadi kan kita memang berempat tujuannya ke Jogja kan. Betul. Nah waktu itu Kak Eca tuh kayak udah gua aja nyetir. Dia mau nunjukkan nih keperkasaan dia sebagai perempuan nih. Gua kuat nggak usah gantian gitu kan ya. Iya gitu. Akhirnya Kak Eca bawa ternyata ngantuk. Dan kita semua akhirnya pas nyampe di tol Kali Kangkung gue kepikiran nih ngontek si Master, si Graha TV. Gue kontak lah. Dan itu bulan puasa ya. Iya belum Gue puasa. kontak terus diajak lah kita janjian ke salah satu tempat di Semarang. Iya. Akhirnya gue yang WhatsApp sih. Iya. Nah akhirnya kan di situ kita ketemu master tuh. Ketemu master ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah karena aku udah ngantuk banget, yang lain juga kan pada ngantuk juga. Akhirnya sekitar jam 12:30 kita ngecek-ngecek hotel tuh kan. 3 kali ya. 3 kali kita ngecek-ngecek hotel. Akhirnya dapatlah di hotel sekitar. Ternyata yang pertama kita kunjungi itu hotelnya lagi renovasi, ya kan. Akhirnya kita mikir lagi tuh, kita cari lagi hotel-hotel yang di dekat lokasi kita itu yang pertama. Akhirnya nemu lagi, ternyata hotelnya non smoking karena para cowok-cowok ini smoking semua. Akhirnya kita ya udahlah pindah aja lah biar enak yang bisa ngerokok gitu kan. Nah akhirnya inisiatif dari si master inisiatif, ya udahlah serahin aja ke gue, nggak usah cari-cari di aplikasi. Gue tahu nih tempat yang deket dari sini tuh di mana gitu kan. Akhirnya kita diantarkan ke salah satu hotel di tengah kota Semarang tuh pada saat itu. Kita check in tuh jam 1 siang tanpa pakai aplikasi ya. Kita datang ke sana, kita reservasi mau nginap 2 hari. Tapi sebelum kita bayar, kita ngecek dulu kan kamarnya enak gak nih gitu kan, karena bangunannya itu bangunan tua gitu ya. Cuman kayaknya tuh dulunya bekas bintang 3 gitulah, hotel bagus gitu. Cuman karena udah zaman sekarang gitu ya, jadi kayak terlihat lesu ya bro ya, terlihat lesu. Akhirnya kita ngecek dulu tuh ke kamarnya sebelum kita bayar. Kita ngecek, dan si emasnya itu memang dari pertama kali kita mau ngecek dikasih salah satu kamar yang di area pojok. Itu udah dari awal tuh aku lihat ke sana, ternyata oh ya nyaman kok gitu, AC-nya juga dingin, bersih, walaupun agak sedikit creepy gitu kan. Tapi udahlah, karena kita nggak ada pilihan lain, karena kita juga ngantuk kan pada saat itu, kita akhirnya memutuskan untuk stay di situ. Kita langsung bayar tuh 2 hari. Disuruh pilih kunci dulu kan ya kita ya. Pas datang itu resepsionisnya tuh ngasih kunci. Iya ngasih kunci, tapi hanya 2 pilihan doang. Hanya 2 pilihan. 2 pilihan doang. Nah, pilih yang mana nih? Yang mana aja deh kan kita bilang gitu kan, yang mana aja deh. Terus inisiatif si resepsionisnya, yang cewek di pojok aja. Pertama itu gua Kak, gua udah mau ngambil tuh kunci kamar yang di pojok. Oh lu. Tapi nggak boleh sama resepsionisnya, udah kasih yang perempuan. Oh iya betul. Akhirnya lu yang di ujung tuh. Ya betul itu. Akhirnya aku yang di ujung gitu kan. Ya udahlah kita masuk lah ke kamar masing-masing pada saat itu kan. Nah awalnya biasa-biasa aja ya, biasa-biasa aja karena udah ngantuk juga kan. Masuk kamar jam 1:30. Habis itu aku kan tidur sendiri. Itu aku ketiduran lah ya, gua ketiduran terus tiba-tiba tuh kayak kebangun gitu jam 3 sore. Ya pokoknya pas mau buka puasa lah itulah. Iya, jam 3 sore tuh kebangun tiba-tiba gue langsung kayak cuci muka. Nah cuci muka, abis itu gue duduk. Ceritanya kan ini cerita dulu ya tentang kamarnya ya. Kamarnya tuh king bed, depannya ada meja make up gitu, sebelah sisi kirinya ada kamar mandi. Nah aku tuh pada saat abis bangun cuci muka, nggak tahu kenapa pengen duduk di meja make up. Gue duduk begini, duduk biasa, ngaca diri sendiri gitu ya, ngaca sambil gini rapiin rambut, namanya kita mau keluar kan, rapiin rambut. Nah tiba-tiba itu gue nggak tahu kenapa ya, nggak ada galau, nggak ada pikiran apa-apa, tiba-tiba nangis
keluar mata bener-bener kayak orang sedih banget gitu loh, sedih banget. Nggak tahu kenapa perasaan gue tuh kayak orang lagi patah hati gitu pada saat itu. Nah akhirnya dari jam 3 itu kan gue baru kontak, lu baru nelpon gue kan sekitar jam abis maghrib lah ya. Itu gue telepon 5:30 kalau nggak salah karena kita mau buka puasa. Oh iya sebelum maghrib ya, sebelum maghrib Brew itu nelpon aku, ayo kak kita udah pada di lobi semua gitu kan. Nah posisinya itu aku nggak mau berhenti nangis, masih nangis terus gitu, tapi gimana nih ya, anak-anak udah nungguin, ya udahlah keluar lah gitu ya. Tapi air mata tuh nggak tahu kenapa nggak bisa berhenti, kayak nggak pengen berhenti aja. Pas ngeliat kan, jadi kan kita ngelewatin koridor tuh, koridor sebelum ke lobi kan ada pintu kaca. Nah pas pintu kaca itu kelihatan tuh sama aku tuh anak-anak pada duduk di sofa lobi gitu kan. Aduh nih laki-laki semuanya udah pada di situ nih, thanksin gue nih kalau tiba-tiba kok nangis gitu kan. Nah di samping pintu kaca itu kan ada kayak ruangan kecil, itu buat tempat kayak taruh bersih-bersih lah, sapu ditaruh di situ. Nah gue masuk ke situ tuh, gue ngelap-ngelap tuh air mata kan. Lo sempat nggak sih pas gue langsung pas keluar gue masih sembab. Iya itu gitu. kita gibah sih. Lo gibah? Kita gibah sih itu. Kayak Cak habis nangis kenapa nih? Cuman karena bukan urusan gue dan teman-teman yang lain, biasa lah, paling gitu kita mikir ya kan. Nah kita mikirnya ke situ Kak, belum mikir sesuatu yang aneh ya. Masih mikir kayaknya ya mungkin apalah gitu, masalah keluarga atau apa kan. Nah akhirnya ya udahlah, karena anak juga udah ngeliatin aku aneh, gue juga ngeliat kalau kalian tuh ngeliatin gue aneh gitu. Cuman ya udahlah. Nah setelah itu kan kita kan pergi tuh keluar dari hotel. Kebetulan pada saat itu lu sama gue semobil ya, sama si Bax kalau nggak salah deh. Sama Bax bertiga. Nah di situ tuh aku tuh kayak ngomong ke Brew, itu belum puasa loh ya. Aku tuh bilang gini, Brew kok gue galau banget ya, kayaknya sedih banget gitu. Yuk di sini ada nggak sih karaoke yang buka? Nah pas kayak Eco ngomong gitu, gue sama Bax toel-toelan. Bener kan? Kayaknya masalah nih, kayaknya gitu. Terus gue pengen minum nih, gitu kan? Pengen minum nih. Terus lu bilang kan, mana ada ngaco, bulan puasa nih gitu kan? Nah akhirnya dari situ mungkin Brew lu kayak udah malesan gitu ya, udah jawabin gue ya. Jawabin gue tuh kayak udah males lah gitu. Apaan sih nih cewek gitu kali ya. Nah akhirnya kita memutuskan untuk kayak ngonten dulu lah. Nah setelah kita ngonten, kita sampailah di rumah Belanda bekas syutingnya film Danur pada saat itu. Konten satu-satu biasa, fine-fine aja gitu. Pas keluar aku nagih ke Brew sama anak-anak yang lain. Yuk lah karaoke gitu kan, kayak orang paling semangat gitu bulan puasa gitu. Terus nggak diladenin tuh sama anak-anak kan, nggak diladenin. Aku bilang gini, ini anak-anak nggak pada peka apa gimana sih gitu kan. Tapi aku nggak sadar ngomong kayak gitu tuh, aku nggak sadar. Nah akhirnya dari situ kita langsung makan ya, makan. Dari makan sebentar, abis itu kita pulang kan ke hotel kan. Nggak sampai jam 12 ya? Sekitar jam 1:30 apa 1:30 lupa gue. Setengah 2-an deh ya. Masuk ke hotel, tutup pintu. Biasa deh tuh aku berkemas. Aku taruhlah tuh tas yang bekas ekspor ke kamar mandi seperti biasa. Tidur. Pas tidur, emang kayak feeling tuh kayak udah nggak enak gitu loh Brew. Kayak kalau misalkan kita kan sebagai manusia punya insting kalau ngerasa ada orang lain di situ kan. Nah, gue ngerasa di situ tuh kayak gue nggak sendirian awalnya tuh memang. Cuman pada saat itu positive thinking, mungkin gue kecapean gitu kan, mungkin kurang istirahat. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk tidur pada saat itu. Tidur, gue lupa jam berapa gue tidur. Abis itu gue rep-repan. Nah, gue rep-repan tuh kayak gue tidur kan terlentang. Posisi gue tuh di sisi kanan. Jadi nakas deket tempat tidur yang deket sama tembok. Nah bukan deket pintu ya. Di situ gue terlentang. Pas gue terlentang mungkin gue udah lama kali tidur ya. Pas lama tidur tuh gue kayak gitulah, kayak nggak bisa bicara gitu. Mau minta tolong nggak bisa, ngomong nggak bisa, apa nggak bisa. Tapi pada saat gue melek begini, itu gue dari pelipis ini tuh, dari pelipis mata ngelihat tuh di samping gue ada kayak perempuan.
Nah kalau gue bisa menggambarkan, visualisasikan ini cewek ini tuh, ceweknya tuh pucat, tidurnya terlentang juga, rambutnya sebahu segini panjangnya, rambutnya hitam, terus dia pakai kayak tank top hitam, terus dia sambil merinding ya. Nah gue mau belok, mau nengok ke dia nggak bisa, ke atas gitu, kayak cuman bisa begini doang, nggak bisa belok gitu kepalanya gitu, nggak bisa nengok ke dia gitu loh. Di situ gue jelas banget ngelihat si cewek itu tuh bener-bener kayak merintih gitu nangisnya tuh, kayak merintih kesakitan, kayak merintih entahlah ya karena apa gitu. Dan akhirnya gue di situ coba untuk istighfar tuh, istighfar terus, akhirnya bangun. Nah pas bangun gue langsung loncat dong. Lu tahu kan gue orangnya dikit-dikit story gitu kan. Nah dari pas bangun itu gue nggak pakai banyak cincong, ambil HP langsung nge-record. Tadi gue lihat cewek di sini di samping gue tadi gitu. Gue ngecek ke kamar mandi gitu kan. Soalnya kan pada saat mau bangun itu penglihatan gue tuh cewek tuh langsung menghilang gitu loh, arahnya ke kamar mandi gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa gitu kan. Gue nengok ke kamar mandi. Pas di kamar mandi memang gak ada apa-apa. Dan gue tuh nggak ngeh kalau di kamar gue doang yang nggak ada lemarinya. Nggak ngeh tuh di situ pada saat itu. Nah gue kan mikir ya, itu udah mau jam 4 pagi kali ya. Gue mau bangunin nggak anak-anak gitu kan. Gue nggak kuat nih di kamar ini nih. Gue pengen pindah dong gitu. Nah akhirnya mau nggak mau tuh gue nekatin keluar. Gue gedor pintu kalian kan. Bangun gitu kan. Akhirnya yang buka pintu tuh kalau nggak salah Bang Davi ya pada saat itu ya. Dia lagi ngantuk-ngantuknya, dia ngomong ada apaan sih gitu kan. Ada apaan sih? Mau pindah kamar, ada apaan gitu kan. Tadi ngeliat cewek gitu kan di samping gue gitu. Nah terus habis itu dicek dong. Nah dia ngajak gue ngecek, gue nggak berani. Akhirnya dia ngecek sendiri, nggak ada apa-apa. Pada saat dia tuh nggak ada apa-apa, lu kali gitu-gituin lah kan gue kan. Pada saat itu lu masih tidur tuh. Pada saat itu, udahlah, please lah pindah gitu. Udah nggak sanggup, nanti aja diceritanya nanti gitu. Nah akhirnya Bang Davi kan bangunin kalian kan, pindah deh tuh pagi subuh ya kan, pindahin barang lah, ngungsi lah, pindah ke kamar sebelah. Gua pikir udah sampai situ doang horornya gitu ya. Nah pada saat gua pindah ke kamar kalian, gua baru tarik selimut. Pas gue tarik selimut itu ada yang jalan dari atas plafon. Itu gue langsung ngeliatin ke atas gini, apaan tuh ya gitu kan. Gue mikirnya kan langsung, tau nggak pakai banyak cincong karena gue masih kepikiran sama wajah tuh cewek gitu ya. Akhirnya gue tutup selimut. Dan itu terus-terusan bre, sampai gue ketiduran. Gue nggak maksain buat diri gue tidur, tapi gue merhatiin itu terus, kayak gimana sih gue pengen dengerin nih orang suara dari atas nih sampai kapan sih gitu kan. Dan itu nggak berhenti sampai akhirnya gue ketiduran. Nah dan ternyata kan pada saat gue pindah kamar itu pas sebelum gue ketiduran lah ya, setelah abis dari ada jalan yang di plafon itu ada suara kayak gitu loh, cuman dari balik dipan kayak, tapi kecil banget, tipis banget. Nah gue di situ udah ketakutan tuh. Akhirnya gue ketakutan itu gue lawan gue sambil ngedengerin, gue resapin tuh ini orang apa bukan gitu kan. Soalnya kan di atas kita kan ada lantai lagi kan. Yeah. Nah akhirnya gue tertidur tuh. Setelah tertidur paginya tiba-tiba digedor sama Bugs ya. Yeah. Bugs gedor kamar gue. Tuk. Ternyata baru dikasih tahu bahwa kamar yang semalam aku sebelum pindah itu adalah kamar bekas pembunuhan, penemuan mayat di dalam lemari. Dan pada saat aku cross check, ternyata di kamar kalian itu ada lemari. Di kamar gua yang nggak ada, gitu kan. Sampai kita lihat video investigasinya kan, ternyata posisinya benar yang ada di kamar pojok. Dari situ aku tahu nggak bisa ngomong banyak, aku cuman kaget, syok. Bang Davi tuh cuma bilang, perhatiin deh nih lampunya tuh sama kan, nggak ada satu, mati satu. Terus coba deh lihat nih lemarinya di sini, tapi ini lemarinya nggak ada. Sampai kita bolak-balik ke kamar mastiin apa perbedaannya kamarnya anak-anak sama kamarku yang pertama. Ternyata memang
beda. Dan kita sampai cross check lagi ke kamar yang lainnya, sampai naik ke lantai kedua kan. Sampai lantai kedua ternyata semuanya ada lemari kecuali kamarku doang. Di situ kan gue kan begitu tahu berita itu langsung shock dong. Anjay, berarti tuh cewek yang pernah meninggal di situ. Dan gue ngeliat video investigasinya. Cewek itu pakai tank top hitam. Nggak pakai bawahan. Ya kan? Nah, pada saat dicari tahu, nonton investigasinya, dan ternyata kisahnya itu ya sangat amat miris sih sebenarnya ya. Intinya ada kecekcokan lah tuh ya sesama pasangan. Jadi si pasangan ini tuh udah lama stay di situ, bertengkar, terus akhirnya mungkin nggak sengaja atau bagaimana akhirnya diwafatkan sama si cowoknya dan ditinggalkan sama si cowoknya sampai ke hari ke-11. Dicek sama resepsionisnya waktunya untuk perpanjangan, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dicek pertama masih ada barang-barangnya, yang kedua kok masih ada barang-barangnya tapi nggak ada orangnya. Akhirnya digeledah sama si pihak hotel. Digeledah, ternyata pas dibuka dalam lemari ada isinya, yaitu wanita, wanita yang sudah diwafatkan oleh pasangannya sendiri. Dan itu serem banget. Dan apa yang lu pikirkan? Gue waktu itu jadi ini kita nyambung ke cerita yang pas Kak Eca udah dipindah kamar nih ya. Kan Kak Eca tuh gedor tuh kondisi gua Bugs itu udah tidur. Udah mimpi indah lah kita tuh. Karena udah capek banget kan, belum tidur. Terus pas Kak Eca minta pindah kamar, kita tukeran, gue adalah orang pertama yang tidur karena emang udah capek banget. Karena kan gue tuh nenteng kalau seinget gue bawa tas, bawa handuk, bawa teh pucuk waktu itu kan. Begitu nyampe gue langsung tidur. Bugs pun sama, Bang Davi belum tidur. Sampai singkat cerita gue kebangun karena ada yang manggil. Ada yang manggil nama gue. Irfan. Langsung kebangun dan itu suaranya deket banget di kuping. Dan pas gue kebangun gue mikir kayak, paling tamu lain nih yang kebetulan memang pacarnya mungkin sama namanya kayak gue. Udah gue bilang Bang Davi, Bang, denger gak ada yang manggil gue? Kayak biasa lah Bang Davi ya kan. Halu lu digituin tuh gue tuh. Udah akhirnya gue tidur lagi lah. Bang Davi kan udah dibangunin, belum bisa tidur tuh Bang Davi. Akhirnya Bang Davi ngebangunin Bugs. Tau gak Bang Davi lihat apa? Tiba-tiba tuh meja yang di samping kasur geter gini. Berarti yang posisi deket tembok ya? Deket tembok. Tiba-tiba geter begini. Bugs kebangun dong. Bugs kebangun, Bang Davi tidur. Tinggal Bugs nih yang masih melek. Tiba-tiba Bugs lagi ngedit video, itu lampu yang di dekat kamar mandi, yang harusnya itu ada lemari di situ, itu ngedap-kedip gini. Drep gitu ya? Drep. Akhirnya Bugs bangun Bang Davi bangun, ngecek lah video. Pertama searching dulu sih nama hotel itu. Searching di Google Bang Davi, ketemu nama hotelnya, dibuka lah ke YouTube, akhirnya ada rekonstruksi ulangnya. Dan saat itu Bang Davi bangunin gua. Alhamdulillahnya banguninnya tepat waktu. Jadi pas Bang Davi lihat dia ngebangunin gua tuh posisi lagi rep-rep. Dan gua tidur posisinya tuh di bawah. Di tempat si jenazahnya tuh yang kakinya selonjoran, tau nggak? Di situ lo tidur? Di situ merinding lagi nih gua. Dan akhirnya kan kita udah bangun semua kan. Sampai Kak Eca kan dipanggil Bugs kan, kita ngumpul. Coba cocokologi kan waktu itu kan. Yang dari suara manggil gue berpikir itu orang lain, ternyata terbantahkan. Kenapa? Karena Kak Eca sadar nggak, kita nginep di hotel itu pertama kali datang, parkiran mobil Kak Eca satu-satunya. Nggak ada mobil lain. Dan nanya ke resepsionis bilang kalian doang tamunya, nggak ada orang lain. Makanya pas kita keliling-keliling aman kan, nggak ada orang sama sekali kan. Karena memang kita doang Kak yang nginep 2 kamar itu. Nah gue mikir itu tadi cewek siapa ya? Akhirnya kita cocokologi semua, terus Bang Davi, fenomenanya Bang Davi yang Bang Davi lihat, meja geter-geter, yang tiba-tiba benturin ke tembok. Ternyata si almarhumah itu meninggalnya, palanya tuh dibenturin di meja itu. Dijedot-jedotin di situ sampai meninggal lah. Dan lampu yang si Bugs lihat kedap-kedip, itu kan mayatnya atau jenazahnya ditaruh dalam lemari. Yang lemarinya tuh atasnya udah lampu tersebut. Kita cocokologi semua. Barulah Kak Eca masuk tuh yang Kak Eca bilang ngelihat sosok perempuan pakai tank top. Jenazahnya emang ketangkap kamera kan? Iya, pakai tank top tapi nggak pakai bawahan saat itu. Tapi emang
pada saat itu aku udah nggak bisa ngomong banyak sih gue ya. Gue langsung kayak kaget, shock, dan itu sampai kita check out loh merasanya, dan itu nggak stop di situ doang, sampai ke bawah ke Jogja kan. Sampai ke Jogja ngikut. Sampai ke Jogja gitu, niatnya yang pengen explore, tapi jadi kayak udahlah gue takut gitu kan, gue takut gitu. Dan sampai ke Jogja pun masih trauma gitu. Sampai akhirnya kita mau rukiah kan. Mau rukiah sampai detik ini juga nggak jadi karena ya nggak sempat aja sih satu, lalu yang kedua ya takut aja sih, masih trauma gitu kan. Dan emang miris sih si ceweknya itu, dan gue tuh ngeliat banget ya cewek itu ini masih teringat sama gue ya, itu dia tuh nangis, bener-bener nangis seperti yang kayak gue nangis di cermin, kayak nggak berhenti gitu loh, air mata itu kayak ngalir terus gitu, kayak gitu terus. Dan itu baru pas pagi setelah mandi gue pikir-pikir lah ini kan kayak gue semalam gitu pas pada saat gue lagi di cermin gitu kan, apa jangan-jangan gue ke bawah kali ya hawanya sama dia gitu kan. Dan siapa sih yang ngomong pada saat itu tuh? Bang Davi ya? Kayaknya Kak Echa nih transfer energi transfer energi kesedihannya si perempuan ini gitu kan. Nah karena kan memang kan gue peka ya bro ya, gue nggak bisa ngeliat hantu tapi gue peka kan sama hal-hal seperti itu. Jadi kayak kemungkinan transfer energi mungkin ada kayak gitu ya, mungkin dia mau menyampaikan apa kita kan nggak tahu kan, karena memang biasanya kalau jin-jin gitu menurut gua ya, kalau gua kan mesti percaya ya sama hal-hal mistis gitu, biasanya dia mau ngasih pesan gitu. Cuman karena guanya udah ketakutan jadinya gua paksa untuk bangun, padahal itu kalau diterusin gua dalamin apa yang mau disampaikan itu mungkin ada pesan-pesan, mungkin gua bakal kesurupan di situ. Kesurupan, cuman kan gue pikir ya kalau misalkan gue kesurupan di situ siapa yang bisa ngeluarin? Kalian kan nggak bisa ngeluarin. Kita yang ada puyeng nanti. Nah itu, terus yang kedua nanti jadi rame tuh hotel lagi kan mikirnya. Nah gue memaksakan diri untuk kayak ayo bangun gitu, jangan didalemin gitu. Padahal tuh kalau diterusin bre, mungkin aja ada pesan-pesan buat keluarga atau buat siapa gitu kan, atau buat menceritakan tragedinya yang sebenarnya seperti apa gitu. Ya Allah malam lah gitu. Tapi gue yakin pasti ada pesan-pesan yang mau disampaikan sama dia kalau misalkan gue terusin dalamin gitu. Iya, kalau misalkan di cocokologi sih kayak transfer energi sih. Makanya pas kita ngobrol Bang Davi bilang ini kayaknya si Echa transfer energi deh. Dari yang Kak Echa tuh nggak suka karaokean, nggak suka minum, tiba-tiba minum, tiba-tiba ngajak karaokean kan gitu kan. Nah, iya, itu. Nah terus akhirnya pas kita cek di Google dan di YouTube latar belakang si almarhumah dan juga si pelaku ternyata memang berasal dari pekerja ini, itu, penjajah cinta kan. Akhirnya kita mikir, oh iya kayaknya itu bukan Kak Echa waktu itu, kita mikir. Soalnya kayak Echa nangis tiba-tiba sedih, terus tiba-tiba ngajak cari minum, cari karaoke. Jujur aja Kak Echa waktu pas Kak Echa lagi explore di dalam tuh, yang kita ngonten di rumahnya bekas syuting film Danur, kita bertiga tuh cari cara untuk beres ngonten kita langsung pulang aja yuk. Kita jangan iyain ajakan Echa, kayaknya nggak beres nih, kayak gitu kita mikir. Soalnya bukan Kak Echa banget itu, bukan Kak Echa banget. Dan itu gue kerasa sampai besokannya tuh gue ngerasa badan gue tuh kayak ada yang nempel gitu, cuman kayaknya sosok yang di kamar itu yang nempel gitu. Dan apa ya nggak tahu, tiba-tiba pengen aja gitu, pengen minum, pengen karaoke gitu, terus sedih gitu ya, mungkin ya gitu. Gue kepekaan sih orangnya. Dan gitu. lu di Jogja kan banyak bengong ya waktu itu. Iya betul, sempet nggak ngonten gue. Iya. Sempet nggak ngonten kan gara-gara masih trauma lah pada saat itu. Cuman gue mau tanya deh sama lu deh, pada saat gue kondisinya seperti itu, apa yang kalian pikirkan terhadap gue selain yang tadi mungkin ini nempel dari ini apa gimana pikirannya? Lebih ke kayaknya ada masalah pribadi aja sih, lebih ke situ. Nah karena kita nggak mau ikut terlalu jauh, makanya kita menghindar Kak, cari cara supaya ini Kak Echa harus buruan balik dah ke kamar kayak gitu. Makanya pas Kak Echa nagih, kita langsung kayak orang aneh kan responnya kan, supaya kitanya yang menghindar gitu. Makanya pas sampai ke Jogja Kak Echa bengong segala macem, jujur aja bukan cuma Kak Echa yang ngerasa ketakutan. Gua sama si Bugs
Bang Davi nyalinya segitu tingginya. Masih sempet juga, apa bener ya jangan-jangan, sampai mikir begitu Kak. Apa bener apa? Apa bener ya ini setan ngikut, sampai segitunya. Ada cerita lucu, Bang Davi mandi itu pintu kamar mandinya dibuka. Oh, karena ketakutan. Iya. Itu posisi udah di Jogja? Belum, masih di Semarang. Oh, masih di Semarang. Jadi kalau gue emang jelas gue takut kan. Jadi pas gue mandi, gue minta temenin Baks waktu itu. Tolong temenin dong nih. Jadi pintu kamar mandi gue buka, Baks sama si Graha tuh di kasur. Kalau dia diem gue panggil, Baks. Ada suara baru gue mandi lagi lanjut. Segitunya. Kita ke bawah, walaupun kita yang biasa explore kan ya. Cuman menurut kita emang agak aneh sih. Agak aneh gitu loh. Tau nggak pas nyampe Jogja, pas yang di hotel apa namanya kita waktu di Jogja tuh? Oyo. Iya, oyo-oyoan gitu lah ya, kita nginep, kan kayaknya kamarnya di ujung tuh. Iya. Nah pas gue mau berenang, itu si Baks tiba-tiba teriak, Brew, lighting gue nyala mati sendiri, kata dia. Lighting yang biasa ngonten? Iya. Kan maksudnya kita aneh kan ya, apa emang kendor, iniannya, tapi kok tiba-tiba nyala, tiba-tiba mati, heran kita. Nah sampai situlah, kita sampai Jogja itu masih mikir. Bahkan sampai yang kita balik perjalanan ke Jakarta aja kan kita maksa ke Eca, ayolah Kak, Rukiah lah. Iya, tapi nggak sempet kan? Karena nggak sempet karena mau lebaran. Dan pada saat itu ingat nggak yang kita marah-marah sama resepsionis? Ini teman-teman ya, disclaimer dulu ya teman-teman ya. Ini kita memang kesana tuh benar-benar nggak tahu bahwa itu hotel bekas ada tragedinya, itu satu. Yang kedua, kita tuh udah masuk situ tuh udah capek banget, nggak mikirin tuh kita ngonten di tempat begitu tuh nggak ada. Kalau mau kita seberangnya aja kita ngontenin, karena kan memang udah jelas terbengkalai kan gitu. Ngapain kita ngonten di situ gitu kan? Dan yang ketiga adalah memang nggak sengaja, memang benar-benar nggak sengaja kan, banyak lah ya pro kontra lah pada saat itu. Ada yang menyalahkan sisi sana, ada yang menyalahkan kita gitu kan. Oh jangan-jangan disetting nih. Aku loh masih ada buktinya, kita negor pagi-pagi ke resepsionis, marah-marah, ngapain itu kita dikasih kamar itu gitu kan, maksudnya apa gitu, kalau terjadi apa-apa sama saya kesurupan, siapa yang mau bertanggung jawab kan, seperti itu kan. Pagi-pagi kok kita ini masih ada buktinya, gue sampai sekarang masih gue simpen gitu. Karena kenapa, gue paling gak suka kalau misalkan jangan-jangan kita disetting, karena kita konten kreator, jadi dijudge-nya buat konten gitu kan. Padahal mah nggak sama sekali gitu. Dan pada saat itu kan juga kita nggak tahu kalau bekas kamar itu. Kalau kita pun tahu bekas kamar itu, kita mungkin minta kamar lain gitu loh. Kan resepsionnya sendiri kan yang nyuruh. Bahkan kamar yang kayak pertama gue yang mau ngambil. Betul. Tapi malah dia sendiri yang bilang udah biarin perempuan aja. Iya, seperti itu. Kenapa gitu loh? Maksudnya kenapa harus perempuan aja? Betul. Nah itu gitu. Yang harus dipertanyakan juga tuh. Kenapa harus dikasih ke aku? Padahal kalau misalkan itu dikasih ke anak-anak dari awal mungkin akan aman-aman aja. Iya, mungkin akan beda ceritanya. Ya beda ceritanya mungkin. Mungkin kalian yang ngalamin. Atau mungkin fine-fine aja gitu kan. Ini dikasihnya ke orang perempuan yang pekaan juga gitu loh. Nah, aku tuh sama yang lain tuh sampai marah-marah juga gitu loh ke resepsionisnya, kenapa dikasih kamar itu kan bekas tragedi, kalau terjadi apa-apa sama kita bagaimana gitu kan. Itu yang gua nggak sukanya sih seperti itu Bre, karena kan pada saat gua bangun itu gua ngerasa kayak gila nih, gua nggak dapet istirahat dengan baik kalau begitu di situ gitu kan. Karena tujuan utama kan kita ke Jogja. Iya, tujuan pertama kita ke Jogja. Walaupun kita singgah pun di sana, istirahat gue juga terganggu. Yang dari malamnya gue nyetir, maunya sampai sana itu gue istirahat, tapi akhirnya kan nggak bisa istirahat. Jam 3 gue tidur kebangun, nangis ya kan. Terus pulang konten gue tidur ke rep-repan, ya kan. Untung nggak sampai kesurupan. Kalau kesurupan siapa yang bertanggung jawab? Nah terus kebawa pun sampai ke Jogja kan gitu kan. Nah traumanya juga kan ke gue panjang itu. Nggak sampai kita pulang dari Jogja fine-fine aja. Asal teman-teman tahu ya, setelah pulang dari Jogja itu kita kan mampir ke Tegal, ke rumahnya Solepet pada saat itu kan. Nah anak-anak itu masih posisi tidur. Aku mau ke Alfamart, ini gue nggak cerita ke lu ya pada saat itu. Gue ke Alfamart pas sebelum maghrib. Gue naik mobil tuh ke Alfamart. Tahu nggak tiba-tiba apa yang terjadi sama gue? Tiba-tiba yang gue udah mandi seger gitu ya, mata nggak ngantuk lagi karena udah istirahat cukup, nyetir tiba-tiba gelap,
hilang penglihatan. Oh. Hilang penglihatan dan yang terjadi tahu nggak apa? Gue nabrak motor. Sampai motornya jatuh. Gue baru denger nih malah. Untungnya dia nggak marah orangnya. Nah itu masih ada bekasnya, bekas gue nabraknya itu masih ada sampai sekarang, belum gue asuransiin sama sekali. Masih ada itu. Dan itu sampai kayak gitu efeknya, efek dampaknya. Gue memang kalau misalkan ada sesuatu hal-hal mistis lah ya, kita bicaranya hal-hal mistis yang nyantol ke gue atau ada gue sampai kesurupan, itu biasanya kebawahnya tuh panjang, bro. Nggak 1-2 hari kelar gitu, biasanya panjang. Dan memang dampaknya kalau misalkan memang nggak dibersihin tuh emang panjang gitu. Gue dibersihin aja itu masih dampaknya masih beberapa hari, apalagi ini nggak dibersihin gitu. Dan apa pas yang kita komplain yang di resepsionis itu untungnya kan kita nge-record kan ya, supaya untuk bukti gitu. Nah yang lucu tuh pas kita komplain ke resepsionis, kita nanya, nih hotel angker nggak sebenarnya? Kita nanya kan, nah dia tuh kayak, emang kenapa? Enggak, jujur mas, ini hotel angker nggak? Enggak, emang kenapa? Jujur. Barulah dia ngomong, iya mas, jadi gini, jadi hotel ini dulu rame banget. Setiap hari ini nggak pernah sepi hotel, karena memang tempat ini kan, Stika cerita, terus dia bilang, sampai ada kejadian mas, di kamar yang di deretan sana, cuman dia belum nyebut nomor tuh. Terus dia bilang, ada kejadian tahun berapa gue lupa, 2021 ya kalau nggak salah. Iya, sekitar tahun itu ada kejadian, teman saya sampai resign mas. Jadi teman saya tuh ngecek ke dalam kamar, ternyata di dalam itu ada jenazah yang meninggal dari tengah malam. Lah, kita langsung mikir kan, terus kenapa lokasi ke yang ini gitu loh? Dari sekian banyak kamar yang kosong, kan saat kita check in kan nggak ada orang lain selain kita. Tuh. Maksudnya kenapa kasihnya yang itu gitu loh? Kan banyak kamar lain, iya, sampai lantai 4 loh itu. Sampai lantai 4. Tapi kita dikasihnya yang bawah. Kenapa gitu? Itu, dan kasihnya yang pojok lagi. Kenapa nggak yang dekat resepsionis gitu? Iya. Itu kan bisa kan? Nah pada saat itu memang gue pada saat kita marah-marah itu gue marah banget gitu loh. Kamar ada yang dekat sama resepsionis, kenapa kita dikasih yang pojok? Iya. Kamar banyak yang kosong, kenapa kita harus di lantai 1? Lantai 2 ada, lantai 3 ada. Betul. Ya kan? Kita ngecek sampai lantai 4 loh. Dan itu nggak ada penghuninya, semua kamar terbuka, rapi, bersih, bisa kita tempatin. Iya. Nggak ada tragedi lagi. Nggak ada tragedi lagi. Kan bisa kita di lantai atas. Bahkan resepsionisnya kita tanya, sering lihat penampakan? Dia bilang sering. Iya, sering. Dia aja mengakui sendiri gitu dia kan. Dia mengakui sendiri. Kamar itu tuh kenapa nggak ditutup aja gitu loh. Betul. Atau kalaupun mau dibuka ya paling nggak dibenahi lah. Jangan bentuk kamar itu jangan sama plek-ketiplek sama pas kejadian. Betul. Karena itu bener-bener sama banget, kayak ini kasur, ini lampu yang di sini pecah. Bahkan lemarinya, ini menurut gue ya, maksudnya gue paham sih sebagai pengusaha mungkin ya ingin dapat keuntungan, paham gue juga. Tapi maksud gue mbok ya dibenerin. Kamar hotelnya itu jangan sampai lemari masa nggak ada, terus kita mau naruh baju di mana kan gitu. Iya. Lemarinya tuh dibuang, nggak ada. Terus yang pertama itu kalau nggak salah dulunya kamar itu 112, kamar 102 ya? 102. Iya 102. Pas kita masuk berubah 105. Akhirnya kan kita ngitung tuh dari ujung 106, kenapa yang di ujung sebelah sini jadi 105? Kan nggak masuk akal kan? Jadi kayak niat banget gitu loh. Iya, niat banget di bisnisan lagi. Cuman kalau menurut gue penilaian gue sih sebenarnya harusnya ditutup sih. Jadiin gudang kek. Minimal ya. Iya, jadiin gudang kek. Jadi nggak ada yang bakal nempatin tempat itu lagi. Anggap aja itu buang sial lah. Iya, jangan dijual kamar. Maksudnya kamarnya gitu kan. Repot kalau misalkan ya kita balik lagi percaya nggak percaya. Tapi kalau misalkan kejadian kan kasihan tamu. Karena kan tamu bayar untuk istirahat. Kalau nggak bisa istirahat ya untuk apa gitu. Betul. Jadi gitu teman-teman, kalau misalkan kalian mau menginap di hotel paling nggak di searching dulu lah sejarah, histori, minimal sih ya kamarnya bagus atau enggak. Dan gue nginep di hotel kayak gitu nggak sekali 2 kali sih kak. Terakhir di Bandung gue parah. Jadi di aplikasi bagus banget foto, pas kita masuk ternyata lewatin hutan, semak-semak segala macam. Nantilah kita bakal cerita. Nah Kak Eca, pengalaman Kak Eca selama explore ini kan berarti udah 5 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun ya. Pengalaman yang paling gila apa Kak?
Yang paling gila. Iya, selain hantu entah apalah, entah ketemu begal atau apa. Yang paling gila itu sampai Saranjana sih. Wah iya sih, sedap Sampai sih. Saranjana sih itu. Itu udah trek paling terjauh menurut gue. Itu kejauhan malah mainnya. Dan itu bener-bener ya udah sampai sana tuh hutan. Masuk ke situ hutan, nggak ada penduduknya jauh ya, maksudnya kampungnya jauh. Terus kalau di sana tuh gelap ya, udah laut aja udah gitu. Dan itu gila sih, itu pengalaman benar-benar gila sih. Kita mengendarai kendaraan tuh dari Banjarmasin sampai ke apa ya namanya kampungnya tuh ya, lupa gue. Sampai ke sana itu 13 jam Dari Banjarmasin. dari Banjarmasin. Dan itu nontol. Nggak ada tol kan? Nggak ada tol, nontol. Dan itu perjalanan capek banget sih sumpah. Dan itu kita PP loh, Oke. nggak nginep, PP karena rental kan mobil, jadi kita harus balikin lagi. Nah untungnya di sana itu warganya tuh baik-baik, ramah-ramah, welcome. Lalu kita nginep, sediain makan segala macam, baik-baik lah kampung sana tuh. Cuman yang gila itu sih jauhnya. Oke. Dan itu jalanannya juga aspal, nyebrang laut, Oke. nanti ketemu sama batu kerikil, ya kan tikungan tajam, gelap pokoknya. Oke, itu paling Nggak tidur itu. paling gila lah itu ya. Iya paling gila. Gue mau ingetin kayak satu kejadian. Jadi ada cerita, kalau itu kan paling gila, ini cerita paling kocak nih. Apa tuh? Ingat gak di rumah sakit Medan? Mau coba ceritain gak? Jadi kita mau eksplorasi di salah satu rumah RSUD ya. RSUD udah nggak ada sekarang, Bre. Rumah sakit apa sih namanya tuh? Pertamina ya? Rumah sakit Delhi. Oh, rumah sakit Delhi, Iya, Tembakau Delhi. Tembakau Delhi. Nah sekarang udah nggak ada tuh. Udah jadi restoran. restoran ya. Jadi pada saat itu masih jadi RSUD, kita kan, semangat banget kalau udah rumah sakit kan ya, pada saat itu kan. Nah, seketika kita masuklah bareng-bareng nih. Spoiler dulu teman-teman, kita biasanya kalau explore itu tuh cari tempat izin. Betul. Selalu kita izin dan lain-lain. Waktu itu kita nggak dapet izin. Iya. Kita nggak dapet izin. Cuman kayak kita tuh udah buang duit dari Jakarta ke Medan, dan itu tujuan utama. Kalau itu nggak dapet nih menu utamanya kayak rugi kan. Iya. Jadi belakangan deh. Iya. Resikonya belakangan. Resikonya gitu kan. belakangan. Ke gap ya bayar. Iya. Kalau nggak ke gap ya udah gitu kan. Ya tinggal kita bayar aja lah. Iya. Itu ibaratnya uang Izinnya, kenakalan iya. lah, uang kenakalan gitu kan. Nah kita ekspor tuh di situ karena nggak dapet izin ya kan, kita masuk rame-rame nih, ya kan, rame-rame tuh kompat dari ujung. Nah setelah itu kan semaknya kan tinggi banget ya, Bre, ya. Segini loh. lewat kepala malah. Lewat kepala loh itu. Jadi kayak tenggelam gitu. Betul, iya itu segitu. Kita masuk lah nih. Si Bre kan pakai hoodie tuh, ya kan? Gua tarik-tarik tuh hoodie-nya kan. Tarik-tarik, tunggu Bre gitu kan. Nah, pas udah sampai masuk, kita udah nggak mikirin ular, nggak mikirin security ada atau enggak, urusan nanti lah itu ya. Kita langsung masuk aja lah, masuk konten. Nah, yang kocaknya, aku udah selesai ngonten, Bang Davi udah selesai ngonten, Bre udah selesai ngonten, Ajis udah selesai ngonten, tinggal si Bewok, ya kan? Bang Bewok ini kan kalau ngonten tuh bersemangat sekali gitu loh ya. Wah, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Kita jongkok di samping tembok. Tiba-tiba pada saat kita lagi jongkok, ada kusuk-kusuk datang tuh dari semak-semak tuh kan. Siapa nih? Orang dalam siapa nih? Kita pikir itu security. Kita kayak aduh ya Allah ketangkep dong kita. Jujur kita karena ya mode maling lah itu ya. Jadi kita tuh yang tadinya jongkok begini sampai ngumpet si Ajis. Kan tapi dia nanya kan, siapa itu gitu kan? Siapa? Ada yang nanya kita kan, siapa gitu. Nggak dijawab kan? Nggak dijawab. Ada orang dua nih masuk kan? Iya. Nah, kalian bayangin guys, itu koridor, ya kan? Udah sisi kirinya itu udah ke arah luar, yang sisi kanannya itu tembok, ya kan? Kita jongkok di setelah tembok, ngadepnya ke sini, kan yang dari situ tuh kelihatan kan? Kegap kan, tutup kegap kan? Ngapain lu kayak gitu kan gitu ya? Nah, setelah itu kita, kok makin mendekat nih? Orangnya makin dekat nih, taunya ujung-ujungnya sidang.
Berarti teman kita sendiri. Jadi kita pikir tuh udah security. Enggak. Sebelum si Artik kan masuk kan. Jadi dia masuk lewat semak-semak, kita tuh udah Ajis tuh diem bro. Security. Udah begini ya kita diem. Udah saking ketakutan kan. Si bewok tuh dari ujung. Assalamualaikum. Mulai beda seloin. Wah, diem security. Oh iya, matiin kamera kan bewok jalan. Kita begini semua tuh berempat tuh. Pas dia keluar, ditanya lah sama siapa? Si Ajis. Apa yang manggil nih, si yang dari semak-semaknya manggil. Bang, ya ketahuan. Iya bang, dijawab sama si Ajis. Iya bang, maaf bang. Belum keluar dari semak-semak. Iya bang, maaf bang. Pas ngebuka, ya kirain security. Tapi tahu nggak di ruangan bayi itu, gue nggak dengar suara nangis loh sebenarnya. Gue juga sama ngedenger. Sama ya? Sama ngedenger. Berarti semuanya sama semua. Sama semua. Itu dulu rumah sakit memang angker ya bre pada saat itu ya. Nah, pas sudah selesai ke gap itu kita langsung keluar kan? Masih ada lagi punchline-nya. Sendal kecap putus. Itu pas kita keluar. Oh, pas kita keluar. Iya, kita keluar nih, ya kan? Udah lu, kita udah semua kan kita keluar manjat lah. Setelah manjat, ketahunya sepatuku bawahnya copot. Jalan bincang-bincang, ya sepatu gue copot, kata si Bro. Tinggalin, besok beli lagi. Lu masih aja ngurusin sepatu. Iya, masalahnya kita udah berjuang nih ya kan, masuk ke dalam segitu susahnya. Begitu sendalnya putus ketinggalan di dalam, dia mau masuk lagi ke dalam mau ngapain? Dan akhirnya kita searching ya, pas searching si rumah sakit itu, sejarahnya dulu rumah sakit itu pernah dipakai untuk penampungan COVID. Dan ketika Pak Jokowi datang ke sana, ular itu banyak banget di situ. Dan itu kondisi aktif. Kobra lagi. Untungnya kita nggak kepatok sih. Nah, yang banyak yang komen di gue itu ular weling putih. Iya, banyak itu banget. Nah, untungnya pada saat kita masuk ya masih diselamatin kali ya. Jadi nggak kepatok lah. Kalau kepatok tuh ya. Iya. Kayaknya kalau explore ini kan kita kadang sering bareng, kadang enggak kan. Akhir-akhir ini kan kita udah jarang nih karena gue udah fokus di podcast. Nah, pernah nggak kayaknya nemu kayak simbol-simbol aneh atau ya kayak ini kayaknya gue baru lihat nih simbol-simbol kayak begini. Pernah nggak di lokasi? Baru kemarin. Hah? Baru kemarin di lokasi Surabaya. Apa itu? Kayak pentagram gitu. Satanik gitu ya? Satanik gitu. Dan pada saat itu kan ruangannya, jadi ini rumah ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 kamar. Oke. Di kamar ke-7 itu yang ada pentagramnya di situ. Nah, informasi yang gue dapat dari warga sekitar bahwa si pemilik dari rumah tersebut itu dulunya penganut aliran sesat lah. Oh. Di situ. Nah, gue sempat uji nyali di situ. Dan itu memang bener banyak banget suara interaksinya dibandingkan di area yang depan. Itu. Berarti kemungkinan satanik. Mungkin. Karena kan logonya bundar bintang kebalik gitu. Pentagram. Terus apa yang kayak lakuin? Ya gue uji nyali di situ. Gue uji nyali itu ada yang kayak pentang. Padahal tuh udah malam. Gue kan kalau ngonten malam karena kan jam 9 sampai jam 11 tuh gue live streaming kan. Live streaming TikTok, habis itu baru ke YouTube gitu. Dan itu banyak banget interaksi dan itu nggak cuma sekali pentang, nggak gitu doang. Ada suara geseran, terus ada banyak lah. Tapi di titik itu doang. Di titik sebelah sininya kamar-kamar yang depannya tuh nggak ada apa-apa, gitu. Dan ada yang ngelihat pada saat gue live streaming tuh ngeliat nenek-nenek, padahal gue nggak ngelihat. Di live streaming itu? Live streaming. Nah, yang lebih horornya, jangankan di tempat terbengkalai, di rumahnya si Ana. Kenapa tuh? Kejadian sama gue. Jadi ceritanya gue pulang ngonten, si Ana tuh kan biasa tuh pulang ngonten jam 1 tuh dia selalu ngebantu nyokapnya bungkusin lemper. Jam 1 malam bungkusin lemper, gue naik ke atas duluan. Gue ganti lah pakaian, namanya mau istirahat kan ya. Gue tidur, rebahan lah ya kan, main HP. Tiba-tiba nih ada yang jalan. Gue kira Ana dong. Siapa lagi gitu kan yang mau naik ke atas. Nah, gak ada yang nyaut. Gue nengok, gak ada siapa-siapa gitu kan, tiduran. Ada suara itu lagi.
Pas gue nengok yang kedua, enggak, pas belum gue nengok yang kedua, gue telepon dulu si Ana. Nah lu naik tadi? Enggak naik. Yang bener lu, jangan bercanda lu gitu. Gue denger kok tadi ada suara yang naik gitu kan. Gue bungkusin lemper di bawah menyokap gue gitu. Serius, tadi gue denger ada yang jalan gitu kan. Masa sih? Udahlah, lu kecapean kali, tidur sana. Nah pas gue mau tidur yang kedua, ada lagi tuh tak tuk tak tuk tak tuk. Pas gue nengok, jadi kan posisinya di kamar, ini koridor lorong, ujungnya tuh kamar mandi. Jadi ada pada depan sama kamar mandi lah. Gimana harus lewatin lorong dulu. Nah itu pas gue nengok, di depan kamar mandi itu ada sosok yang gede banget. Gede, berbulu, itu kayak genderuwo kali ya. Berbulu gitu kan. Nah dari situ tuh gue langsung astagfirullahaladzim, gue teriak, gue tutup pintu, gue telepon si Ana. Gue ngeliat ada genderuwo, sosoknya gede banget ngelewatin pintu kamar mandinya dia gitu. Terus akhirnya kan nyokapnya tahu kan buat teriak-teriak situ. Nah ternyata di rumahnya Ana tuh bukan cuman genderuwo doang, tapi ada jin yang menyerupai bapaknya, almarhum bapaknya. Ada yang menyerupai kuntilanak. Jadi pada saat gue cerita-cerita nih ke bawah, kan ada pembantu yang tetangga yang ngebantuin ibunya si Ana ngebungkusin lemper. Nah dia itu pas setelah bantuin mamanya Ana, dia kan mandi. Posisinya dia tuh lantai 2 juga, berhadapan-hadapan dengan rumahnya Ana. Nah pada saat itu dia ngelihat sosok almarhum bapaknya si Ana, kakek tua pucat, bentukannya persis kayak bapaknya Ana. Dan tahu nggak apa yang terjadi setelah gue ngelihat genderuwo itu? Apa? Gue setiap hari setelah kejadian itu gue kebangun setengah 10 malam. Selalu. Jadi gue kayak ngerasa ada yang ngebangunin setengah 10 malam. Itu selalu. Dan gue setiap kali kebangun, gue coba tidur lagi, gue kebangun di pagi hari setengah 10 pagi. Sebegitu ya? Nah, informasi dari ibunya Ana itu, karena kan memang kamarnya Ana itu nggak pernah diisi orang. Kalau nggak ada tamu, nggak ada diisi. Jadi Ana tuh tidur sama nyokapnya di bawah. Nah, mungkin karena lama kosong kali ya. Jadinya ya itu penghuninya di situ. Bisa jadi sih ya. Itu gue diganggu terus selama gue 1 bulan di situ. Gue ngerasa di kamar yang sebelahnya itu ada 2 kamar ya. Sebelah kamarnya itu tuh pasti ada aja yang kayak selawar sliwer. Dan itu gue selalu cepet masuk ke kamarnya Ana. Dari kamar mandi cepet langsung masuk ke kamar Ana. Gak berani. Gue bilang makanya, nah kamar lu pakai CCTV apa? Siapa tau dapat penampakan kan? Iya. Bisa naikin ke YouTube, naik gitu kan? Karena kan memang angker beneran gitu. Nah itu sempet mau dijual tapi nggak jadi dijual rumahnya Ana. Horor juga rumahnya ya? Iya horor. Berarti kayaknya sekarang percaya lah ya kalau dunia lain tuh ada ya? Gue dari dulu percaya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Apa sih yang paling yakin banget kalau dunia lain tuh ada? Ya karena kan kita hidup berdampingan bre. Ada jin, ada manusia. Tujuannya jin ya buat menghasut manusia yang lemah iman. Ya kan? Betul. Dan memang keluarga nyokap gue itu buyut gue ya, nggak tahu ya silsilahnya gimana ya. Jadi nenek gue punya saudara. Ceritanya apa ya? Nenek gue punya saudara. Saudaranya apa nih, sepupu atau adeknya? Sepupu. Bisa. Adik sepupu. Kalau di Palembang itu bisa manggilnya nyai. Nah, anggaplah seperti itu. Nah, dulu buyut gue itu memang orang klinik. Orang yang mempelajari ilmu seperti itu, supranatural, spiritual, kayak gitu-gitu. Dan katanya setelah gue lahir itu katanya nurun ke gue, tapi gue nggak diolah gitu loh. Makanya kenapa gue bisa peka. Sebenarnya kan gue bisa ngelihat dulu bre, bisa ngelihat hantu dari zamannya 5 tahun sampai ke 2013. Tapi karena gue terganggu dengan penglihatan gue, akhirnya gue tutup. Karena kan gue dianggapnya, nah keluarga gue ini penerus generasi dari nenek gue ini skeptis. Jadi ngelihat orang kayak gue disangkanya ODGJ.
gila nih anak nih gitu kan, punya kelainan nih, bipolar nih atau apa gitu kan. Dibawa psikiater ternyata nggak ada penyakit mental. Ternyata memang bawaan. Nah setelah itu karena gue udah terganggu, dibawalah gue ke orang pintar, ditutup. Tapi kata si paranormal ini bilang bahwa anak ini tuh nggak bisa ditutup sepenuhnya. Jadi walaupun dia tidak bisa melihat, bisa merasakan. Begitu juga sama dibawa ke ustadz, sama begitu. Malah ustadz menganjurkan untuk dibuka aja. Iya, memang dunia lain dan dunia kita tuh memang setipis tisu. Karena memang soal jin sendiri pun ada ayatnya dari Quran kan, di surat An-Nas. Dan ya manusia, jin, semua harus beribadah lah tugasnya. Dan ada juga jin yang sengke sih kalau menurut gue, kayak misalkan tugasnya tuh kayak ngegoda, kayak udah korupsi aja, nggak usah mikirin rakyat, kan bisikan-bisikan jin kayak gitu kan. Kayak Eca sendiri soal jin pernah ada pengalaman nggak soal jin? Gue terakhir sholat tahajud itu tahun 2007. Ya, sampai detik ini gue nggak pernah sholat tahajud lagi. Karena pada saat gue dulu itu sholat tahajud, pada saat gue assalamualaikum warahmatullahi, ada yang ngebenerin. Kan gue kalau ngomong tuh cepet ya, emang gen cepet gitu kalau ngomong. Jadi ada yang ngebenerin assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, kaget gue. Kayak gitu, kayak ngedegesin gitu loh. Kayak ngedegesin, lu harus yang benar gitu, jangan assalamualaikum gitu kan. Kalau gue kan cepet memang ngomongnya kan, karakternya gitu. Nah dia tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu-gitu, kayak gitu. Nah setelah itu nggak ada siapa-siapa di belakang, dan dari situ tuh gue astagfirullahaladzim, ada yang ngebenerin salam gue gitu kan. Dan sampai detik ini gue nggak pernah lagi sholat tahajud karena takut. Gue paling trauma lah. Sampai detik ini gue belum berani sholat tahajud. Coba dong. Lo Nanti kasih saran dong. Ya kalau saran biar gue sih berani. Ya itu kan tadi tugas jin juga kan. Ada juga yang ngegoda kayak gitu. Ya coba jangan kalah. Maksudnya karena diganggu begitu kan akhirnya Kak Eca nggak sholat tahajud lagi nih. Coba sekali ntar. Itu kan kemarin udah diingetin tuh sama dia. Assalamualaikum. Ya mungkin yang terakhir salah dikelepak. Jangan. Kan gue udah bilang kemarin katanya. Jangan. Enggak, tapi udah dilawan sih Kak. Jangan ke trigger sih. Dicoba lagi. Oke, buat temen-temen. Gue dengar gue lihat-lihat nih, lu nggak pernah ekspor lagi nih. Iya, udah podcast nih sekarang. Udah mau closing aja. Ekspor dong sekali-sekali. Aduh. Gue tantang lu nih. Tantang nih. Iya, tantang uji nyali gelap-gelapan. Bro itu paling anti kalau disuruh gelap-gelapan tempat angker. Gue kalau explore ya pakai senter, pakai inilah. Ya kan pakai CCTV. Ya kan gelap-gelapan. Ayo guys ya, tembusin ini 100k view, 1 juta view, ya 500 atau enggak 500.000 lah ya, 500.000 view. Si Bro uji nyali cuy. Dia tuh paling takut yang namanya kegelapan, ya kan? Tapi dia paling berani di tempat apa yang ada lampunya kayak gini cuy ya. Kita tantang dia untuk uji nyali pakai CCTV. Berani nggak lu? Ya apa boleh baut lah. Buat ya. Kalau 200.000 view aja gue berangkat gas. Nah itu ya catat 200.000 view udah berangkat. Siap. Aduh jadi sengaja podcast biar nggak uji nyali malah dia tantangin. Tapi ya oke lah, kita accept lah, kita terima tantangan Kak Eca. Harus terima, jadi biar ada pengalaman pribadi juga tentang hal jin. Iya. Ya kan? Lu dulu kan eksplorasi siang kan? Siang. Nah, belum jarang-jarang eksplor malam kan? Jarang malam, tergantung jarang lokasi. Banget. Tergantung lokasi kan? Di backup gak tuh? Di-cut ya, backup ya. Kontol. Jarang kan lo eksplor malam kan? Ya jarang. Ya udah sekarang sekali-sekali lah. Boleh. 200.000 view. Kita terima tantangannya. Nah buat teman-teman nih, mungkin dari ceritanya Kak Eca ada yang bisa diambil lah sebagai pelajaran kita, yang mana kalau misalkan besok-besok kita mau holiday, mau liburan bersama keluarga, dipilah-pilih dulu penginapan, lalu juga tempat seperti apa. Karena banyak banget pengalaman gue pribadi, pengalaman Kak Eca, mungkin juga di luar sana teman-teman juga pernah. Ketika
pesen aplikasi penginapan ternyata nggak sesuai. Kayak gitu sih, karena dampaknya tuh yang tadi seperti kayak Eca bilang kelihatannya sepele, ternyata dampaknya panjang. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman juga yang seperti kayak Eca alami, boleh banget kalian nanti kirim komen di bawah, atau juga bisa kirim DM ke Instagram di sini, atau juga email ke sebelah sini, supaya nanti kalian juga bisa cerita di Omah Bang Breo seperti kayak Eca di sini. Dan siapa tahu cerita kalian lebih mengerikan. Kak Eca, terima kasih banyak udah Oke. mampir ke sini. Siap. Semoga nanti explore ke tempat-tempat lain dapat penampakan yang lebih keren lah. Siap. Dalam waktu dekat mau kemana? Ngajak Bang Breo uji nyali. Waduh. 200.000 view. Itu aja gue mah. Oke, terima kasih Kak Eca udah mampir. Buat teman-teman juga jangan lupa bahagia. Raos pisan.